Sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran. Seringnya kami bertengkar itu biasanya disebabkan materi-materi yang dia dapatkan baru dan pengen untuk dipraktekkan di rumah. Yang terkadang saya belum bisa. Makanya kadang-kadang pertengkaran saya itu ya berdasarkan materi kajian yang dia pelajari. Nah, ini benar. Ini nyata, Bu. Dia ngomong gitu. Bahkan kadang-kadang tuh saya telepon gitu jam 10 karena biasanya saya paham dia jam 10 kajian. Kamu kajian di mana? Di sini. Materinya apa? Kenapa saya bertanya materi, Ustadz? Karena biasanya pertengkaran saya ya berdasarkan materi itu. Ya, makanya ini ada kisah nyata. Kisah nyata ini sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Saya itu pernah, Ibu, saya mengajar di satu komplek masjid di daerah Jakarta Selatan. Setelah selesai pengajian, ada seorang bapak-bapak muda lah, usianya lebih muda daripada saya. Terus bertemu dengan saya, bersalaman, lalu ngobrol, dia menceritakan baru mengikuti kajian Ustadz beberapa waktu terakhir. Ya saya secara normatif menjawab, semoga Bapak istiqomah. Antum akhi semoga istiqomah. Ya Ustadz. Boleh saya temanin Ustadz ke mobil? Oh boleh, ayo ngobrol. Dalam perjalanan ke mobil, beliau ternyata curhat. Dan menyampaikan bahwasanya, Ustadz saya mau menceritakan satu. Saya ini sudah tidak punya istri. Ya, dan saya mau cerita ke Ustadz. Saya dulu itu trauma dengan yang namanya kajian. Masya Allah. Trauma dengan kata kajian. Orang kan biasanya trauma dengan kegelapan, trauma dengan kecoa gitu ya. Ini beliau trauma dengan kata kajian. Saya lalu akhirnya penasaran dengan beliau. Afan akhi, ulangi lagi. Saya trauma dengan kata kajian. Apa? Trauma. Trauma apa? Kajian. Kok bisa kajian antum trauma? Saya bilang begitu. Mengadlah sebuah cerita. Semoga Allah merahmati beliau. Mengadlah sebuah cerita. Saya itu dulu nikah Ustadz dengan istri saya. Kami mulai dari titik nol. Sama-sama tidak paham, awam. Kami datang dari keluarga yang tidak religius. Keluarga saya sama, keluarga istri saya sama. Sampai dalam perjalanan kami menikah, kami baik-baik saja, fine-fine saja Ustaz. Sampai pada satu waktu ada sebuah perjalanan yang mengubah semuanya. Istri saya mendapatkan hidayah. Dalam bahasa kami, dia mendapatkan hidayah, dia ngaji. Setelah beliau ngaji, Masya Allah, luar biasa perubahan yang ada pada beliau. Dia menutup aurat, dia kegiatannya kajian kemana-mana Ustaz. Dia mengganti circle-nya yang dulu diganti dengan circle yang baru. Nah circle inilah yang terus mengadakan kajian, bahkan mengadakan kajian sampai ke rumah. Saya pada saat itu belum mendapatkan hidayah dalam tanda petik sebagaimana hidayah yang didapatkan sama suami saya, istri saya. Nah berarti perhatiannya. Saya belum mendapatkan hidayah sebagaimana istri saya. Istri saya cepat. Luar biasa perubahannya, saya pelan-pelan Ustaz. Ibarat kata sebagaimana mobil F1 dan dia ceritain tuh kuasi Bekasi katanya. Bis lambat. Sampai akhirnya dari jenjang perbedaan yang cukup panjang ini, yang saya mengharapkan istri saya itu harus paham proses saya. Karena kajian saya ya cuma Sabtu Ahad. Ketika libur kantor, itu pun saya kadang letih dan lelah Ustadz, yang ngantuk gitu. Walaupun istri saya itu tiap hari ngomong, kapan Mas kamu kajian? Kapan kamu kajian? Terus tiap hari. Tetapi memang saat itu belum tersentuh hidayah hati saya. Nah, istri saya terus, dan saya tidak melarang dia. Saya nggak melarang dia saat dia kajian-kajian. Sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran. Seringnya kami bertengkar itu biasanya disebabkan materi-materi yang dia dapatkan baru dan pengen untuk dipraktekkan di rumah. Yang terkadang saya belum bisa.
Makanya kadang-kadang pertengkaran saya itu ya berdasarkan materi kajian yang dia pelajari. Nah, ini benar. Ini nyata, Bu. Dia ngomong gitu. Bahkan kadang-kadang tuh saya telepon gitu jam 10 karena biasanya saya paham dia jam 10 kajian. Kamu kajian di mana? Di sini. Materinya apa? Kenapa saya bertanya materi, Ustadz? Karena biasanya pertengkaran saya ya berdasarkan materi itu. Jadi kalau materinya tentang dayus ya tentang dayus, nanti istri saya ngomong panjang lebar ketika makan malam. Kalau tentang masalah seorang laki-laki yang harus menjadi pemimpin keluarga yang harus begini-begini, ya nanti itu yang dibicarakan ketika di meja makan. Akhirnya takdir berjalan. Dan akhirnya kehidupan keluarga kami tidak bisa dipertahankan. Kapal ini pecah, berantakan. Lalu akhirnya dia berpisah, lalu akhirnya dia melanjutkan kehidupan. Itu pun dengan saya. Dan akhirnya gara-gara itu yang membuat saya trauma dengan kata kajian. Jadi kalau setiap dia mendapatkan di WhatsApp ada informasi kajian, langsung di-delete. Karena tidak sukanya dengan kata kajian. Insya Allah ya Bu, kita kan tidak pernah tahu luka batin seseorang itu bisa bermacam-macam. Sampai akhirnya saya melanjutkan kehidupan terus sampai pada satu waktu saya mengalami kepenatan dalam pekerjaan saya di kantor. Qadarullah tiba-tiba saya mendapatkan sebuah video singkat. Qadarullah itu antum Ustaz. Dia nggak mengatakan qadarullah, itu antum Ustaz, kata dia. Itu Ustaz. Kajian cuma 1 menit itu menggerakkan saya untuk melihat video berikutnya. Melihat video lagi yang 1 menit. Makanya maaf ya Bu, kadang-kadang video 1 menit itu harus kita buat. Untuk mereka yang trauma dengan kata kajian, atau yang mereka memang pulsanya lagi tipis. Maka akhirnya beliau itu mendengarkan, dan akhirnya datang ke kajian saya. Sampai sekarang orangnya masih komunikasi baik dengan saya.